Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farizi, kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri Titian Trust. Di sini saya akan membuat sebuah tugas merancang teks editorial yang berjudul Dampak Buruk Sistem Pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Karena keharusan ini, suatu negara termasuk negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah selalu di-upgrade setiap tahunnya dengan harapan membawa dampak yang lebih baik lagi bagi para pelajar Indonesia. Tapi apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintahan Indonesia? Jika melihat beberapa hal baik yang terjadi belakangan ini seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional, mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masyarakat lupa akan beberapa hal ini. Hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan oleh pemerintah, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan mental pelajar. Beberapa tahun belakangan ini, banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Ada masalah apa sehingga murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri lebih dalam lagi, beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan berakhir mencari pelampiasan. Jam pelajar yang tinggi akan tekanan juga menyebabkan beberapa hal seperti ini, yaitu membangkang dan memilih tidak menaati peraturan sekolah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola, tetapi banyak juga anak-anak selama berjam-jam menghabiskan waktu tanpa tujuan berseliweran di kantin atau lebih buruk lagi mereka merokok di toilet. Bagi sebagian kecil anak-anak belajar di sekolah itu sangat mengerikan. Pasti masyarakat sering mendengar berita tentang banyak anak-anak sekolah yang membolos sekolah. Hal itu terjadi karena pelajaran yang dirasakan oleh mereka itu sangat membosankan dan juga sangat menekan. Tidak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa digeneralisir. Mereka harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti dapat melemahkan semangat mereka. Lebih buruk lagi adalah kesenjangan antara pelajar semakin besar. Hal ini menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung berkelahi atau mengintimidasi. Faktanya adalah bahwa sekarang sekolah menengah memberlakukan sistem full day school yang mengharuskan para siswa tinggal lebih lama di sekolah. Waktu istirahat mereka pun juga tentu berkurang. Apalagi untuk siswa yang mengikuti les tambahan di luar jam sekolah, dan juga tugas-tugas sekolah yang wajib dikerjakan. Secara keseluruhan, anak-anak sekolah kekurangan ruang bermain dan istirahat. Pada saat yang sama, anak-anak melaporkan kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman di luar sekolah. Karena kurangnya sosialisasi ini, kecemasannya meningkat dan beberapa di antaranya dibenarkan. Hal yang dirasa cukup buruk karena anak-anak akan beralih mencari kesibukan lain, yaitu bermain smartphone atau gadget. Daya tarik game dan media sosial telah berkontribusi pada perubahan waktu luang mereka yang sedikit. Saat ini sudah sering dijumpai bahwa pada hari sekolah juga beberapa anak telah kehilangan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain untuk bermain game, berlarian, bertukar cerita dengan teman-teman mereka. Stres, ujian, dan penyakit mental di kalangan para remaja adalah hal yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi. Sekolah itu adalah tempat pendidikan. Sekolah adalah tempat orang belajar, berteman, dan bergaul dengan orang lain. Selama masa anak-anak mengembangkan karakter dan minat mereka. Selain itu, juga memberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan. Semua ini adalah bagian dari persiapan untuk kehidupan dewasa. Para peneliti menunjukkan kekhawatiran tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasuki sebanyak mungkin pelajaran formal, dan kekhawatiran tentang perilaku yang membuat mereka memandang sekolah secara negatif. Latar belakang penyebab stigma ini adalah budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula persentase kecerdasan yang didapatkan. Padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat, dan orang tua harus mendorong anak-anak untuk tumbuh dengan baik. Hal untuk memperoleh ketenangan jika dibutuhkan agar proses belajar bisa memaksimalkan.
dan ini bisa dianggap hak bagi mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.